Sorry. Oke. Mungkin teman-teman bisa dong komen-komen asalnya dari kota mana nih. Siapa tahu teman-teman bisa bikin komunitas amazing di kota teman-teman kayak gitu. Cuman aku bakal share lagi sedikit. Oke, share screen udah terlihat ya teman-teman semua. Oke. Jadi selamat malam teman-teman. Selamat datang di kelasnya, Kak Alis atau IG-nya @salisa kayak gitu. Jadi kelas ini tuh apa sih gitu ya? Judulnya adalah Drawing Story Storytelling Through Illustration. Nah pasti ini tuh menarik banget gitu ya karena aku pun sudah lihat portofolionya Kak Alis dan tentunya sangat menarik gitu ya. Mungkin sebelum Kak Alis ngejelasin lagi tentang materinya nanti, aku izin menjelaskan Mazing gitu ya. Jadi buat teman-teman, apa sih Mazing Academy? Mungkin teman-teman ada yang sudah ikut beberapa kali, ada juga yang baru ikut kayak gitu ya. Selamat datang buat teman-teman yang baru ikut. Dan untuk yang teman-teman sudah sering ikut, selamat datang juga. Jadi aku mau jelasin apa sih gitu ya Mazing Academy. Mazing Academy sendiri merupakan workshop, webinar, ataupun course yang teman-teman bisa ikutin secara online untuk meningkatkan upskill teman-teman. Ntar jadi kita bakal nyediain keperluan teman-teman gitu ya. Jadi kita ada 3 kelas nih teman-teman. Ada ilustrasi, ada make up, juga ada fotografi. Nah teman-teman bisa banget join ke kelas-kelas kita yang lain yang mungkin teman-teman tertarik ke bidangnya kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk Mazing sendiri apa gitu ya. Jadi Mazing sendiri ini merupakan aplikasi yang berbasis Android atau iOS yang berfungsi untuk membuat landing page ataupun single website gitu dengan fitur lengkap ya. Jadi teman-teman ntar bisa naut-nautin Mazing teman-teman ke link akun lain gitu ya, kayak YouTube ataupun Spotify dan lain-lain kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang belum download Mazing-nya, aku harap teman-teman download dulu karena kita ini bisa dipakai di link in bio gitu. Nah, kalau teman-teman udah download, ntar tampilannya akan seperti ini. Jadi ini tampilan Mazing. Kalau teman-teman udah download, ntar teman-teman di sini bisa custom. Mungkin teman-teman pengen masukin ini TikTok atau ini untuk YouTube musiknya gitu, itu bisa banget. Ntar teman-teman bisa masukin di sini. Terus kita juga ada fitur-fitur menarik ya seperti analitik. Ntar itu teman-teman bisa lihat berapa sih yang udah nge-visit profile teman-teman gitu. Ada fitur forms juga, ada fitur URL shortener, dan juga ada fitur-fitur lainnya yang bisa dioptimalisasiin sama teman-teman kayak gitu. Next-nya itu, ini beberapa konten creator yang udah pakai Mazing page-nya atau link in bio-nya Mazing. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan karena beberapa konten creator ini juga udah pakai gitu ya. Ada Kak Fauzia Hanum, ada Kak Cynthia Purida, juga ada Kak Wastu Kencana Aji. Pastinya Kak Alis pun udah pakai di IG-nya gitu. Oke, mungkin kalau dari aku segitu aja, daripada aku terlalu lama gitu ya memberikan paparan, mungkin teman-teman bosen juga, kita langsung ke Kalis aja nih. Kak Alis udah siap untuk kelasnya hari ini belum nih Kak? Siap. Oke, screen is yours ya Kak, silahkan. Oke, aku mau share screen ya. Share screen. Bentar, salah. Share. Nah. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Makasih juga yang udah join di kelas introduction ini. Nah, sebelumnya aku ingin kenalan dulu. Nama aku Alis, dan sosial media aku yang mungkin lebih sering upload karya adalah di Salisa. Aku adalah konsep artis dan art director di Kolam Susu Studio. Kolam Susu Studio itu adalah studio di Bandung sih, ada studio tentang IP dan storytelling gitulah. Nah, itu emang sehari-hari aku kerja full time di sana gitu. Nah, mungkin hari ini tuh aku pingin cerita tentang drawing stories, tentang storytelling through illustration. Sebenarnya kata-kata drawing stories ini adalah kata-kata yang emang cukup biasa dipakai di kantor aku juga, antara tentang drawing stories atau writing picture. Adalah karena emang ketika aku bekerja sehari-hari, gambar tuh bukan cuma tentang visual atau estetika, tapi bahwa gambar tuh juga memiliki cerita dan punya gagasannya sendiri. Nah, terus di
kelas hari ini tuh mungkin banyaknya bahasannya akan lebih pengalaman informal gitu. Jadi ini emang bukan ilmu pasti yang kayak matematika, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 yang kayak gitu. Enggak gitu. Ini mungkin adalah sekedar materi yang bisa aku share. Siapa tahu karena kita saling share hari ini bisa makin nambah wawasan dan bisa ngebuka angle baru dari teman-teman semua yang di sini. Dan mungkin yang karena sekarang emang cuma 1 jam gitu ya, emang materi itu emang lebih banyaknya aku bakal cerita dan nge-breakdown gimana proses ketika aku membuat sebuah gambar yang ada ceritanya, kayak gitu sih. Jadi mungkin nggak ada praktek, karena nggak akan sempat juga. Nah, ini kalau misalkan terutama sekarang di keseharian tuh pasti sering banget lihat gambar. Entah itu ketika kita buka HP gitu, ada icon kecil, atau kayak misalkan ketika kita, nggak ada kemasan lagi di sekitar aku, ya kita ngelihat kayak ada produk kemasan gitu, ada produk retail, ngelihat apa gitu, terus ada gambarnya, ada visualnya gitu, ada visual-visual yang bergerak, kayak misalkan kita nonton animasi, atau misalkan ada visual yang bercerita tapi lewat panel kayak komik, atau bahkan kayak ada visual-visual yang tampilannya besar kayak misalkan di billboard dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu semua adalah gambar, tapi masing-masing ilustrasi atau gambar itu memiliki kayak fungsi-fungsi yang berbeda gitu. Contohnya nih, kayak kalau misalkan yang di kiri atas ini adalah ada ilustrasi yang memiliki fungsinya adalah sebagai informasi, tapi sekaligus bercerita juga. Ada ilustrasi yang fungsinya adalah emang untuk dekorasi karena untuk dikemasan. Ada ilustrasi yang emang untuk dekorasi untuk kebutuhan merchandising, atau juga yang ini juga merchandising, atau kayak ilustrasi yang emang ada fungsinya sebagai produknya adalah benda flat gitu. Kalau packaging kan ada volumenya gitu, kayak contohnya kayak di perangko gitu. Nah, sebenarnya di antara semua yang tadi ilustrasi itu, ada ilustrasi yang kegunaannya emang full buat storytelling gitu. Contohnya tuh kayak misalkan di graphic novel Minizain ini gitu. Ini kebetulan sebenarnya emang salah satu judul yang aku garap bersama studio yang lagi tempat aku kerja adalah judulnya Kids from Yesterday, dan ini salah satu keluaran terdekatnya Passage of Tracks. Emang dijual, tapi mungkin bentuknya dijual di tiap event gitu. Kayak mungkin pas lagi ada event-event, kalau teman-teman tahu yang namanya Art Book Fair atau event-event kayak Pasar Komik Bandung gitu. Ini kebetulan bakal dijual di sana gitu. Termasuk nanti di Peskom Bandung yang di bulan ini gitu. Nah, ilustrasi-ilustrasi yang kayak gitu tuh adalah ilustrasi yang emang fungsinya full untuk storytelling. Selain yang tadi kayak komik, ada juga yang fungsinya tuh adalah untuk konsep artis gitu. Ilustrasi yang untuk storytelling tuh, ketika kita lihat gambarnya, itu tuh bakal ngebikin yang ngelihat gambarnya tuh ada kelanjutan pertanyaan. Contohnya adalah, misalkan ya, yang ini yang lagi terbang, anak itu naik sepeda kemana kok ada awannya gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa dia panik, kenapa dia ini, atau kayak yang kodok di bawah, kodok itu siapa gitu, yang kayak gitu-gitu. Atau kenapa dia takut, kenapa anak itu naik sepeda, mau kemana sih gitu. Ilustrasi yang bercerita yang sering kali dipakai untuk sebagai konsep art gitu ya, kalau mungkin di dunia animasi atau di hal-hal yang sifatnya storytelling, itu tuh akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan gitu, baik dari sesama tim kerja ataupun sama audiens yang lihatnya. Tadi kayak misalkan, karena selain emang ngasih kemunculan pertanyaan itu, si ilustrasi yang medium bercerita ini tuh bisa ngasih juga rasa, kesan, atau emosi tertentu gitu, yang emang yang tadi aku ceritain, bikin orang yang di seberang tuh ikut juga pingin ngelanjutin cerita itu, atau seenggaknya bertanya-tanya. Kalau mungkin misalkan lagi dalam sebuah tim kerja, tuh ya emang saling sesama penulis atau sutradara, kayak jadinya ada timbal balik dalam yang berawal dari satu gambar. Karena memang sebenarnya ketika kita ngomongin drawing stories atau kayak ilustrasi yang atau bercerita lewat gambar, itu tuh nggak sepenuhnya adalah cuman gambar, tapi secara nggak langsung itu adalah tulisan juga, antara gambar dan tulisan, atau bisa juga dibilang adalah menulis dengan gambar. Dan ini sempat ada bahasannya di salah satu bukunya, mungkin kalau kalian ada yang pernah iseng-iseng baca buku tentang cara membuat komik,
Scott McCloud pernah nulis di bukunya bahwa kayak all of the comic artists is actually writing using picture. Jadi sama-sama nulis, sama kayak penulis yang kayak gitu. Nah, intro sedikit dan sekarang kayaknya aku pingin ceritain tentang step by step yang biasanya sering aku lakukan ketika ingin membuat sebuah gambar yang ada ceritanya. Step pertama adalah from bit to breadth. Nah, kalau misalkan di istilahnya writer atau penulis, tuh ada selalu tentang story beat. Adalah sebuah struktur atau elemen yang ngasih tahu kapan pergantian adegan yang bikin kayak di titik mana adegan itu akan naik, di titik mana adegan itu akan turun, termasuk kayak contohnya kayak gini aja, kayak adegan pertama cerita beat pertama adalah kan Budi memasak nasi, beat keduanya adalah tiba-tiba rumah terbakar, yang tiba-tiba gitu, karena beat itu bisa tiba-tiba naik banget, tiba-tiba aneh gitu. Nah itu tuh adalah sebuah beat yang biasanya struktur yang biasanya dipakai sama penulis. Nah, si beat tadi tuh sebenarnya bisa banget diaplikasiin jadi gambar. Tapi ketika kita lagi ngebikin gambar, bedanya sama beat ketika nulis. Ketika beat sama nulis tuh kan ini kayak setiap poin-poin beatnya harus dituliskan gitu kesannya gitu. Tapi ketika kita mau bikin kayak beat yang fungsinya untuk nyari gambarnya atau gambarnya ceritanya gimana, bisa jadi yang penting adalah tahu awalnya, tengahnya, sama akhirnya. Dan yang penting kita gambarin tuh bisa jadi nyari tahu tengahnya. Kayak bisa jadi di tengah itu mood apa yang bikin kayak dia ekstrim naik banget, atau turun banget, atau yang kayak gimana sih, yang gitu. Setengah-tengah itu ada kayak bisa jadi satu kuncian utama dari si cerita yang ada, gambar yang ada ceritanya. Nah, karena emang mirip banget, dan caranya tuh emang mirip banget kayak nulis gitu. Yang tadi aku cerita, menulis dengan gambar, bahkan sebenarnya dari cara step yang biasanya aku lakukan untuk membuat sebuah gambar yang ada ceritanya adalah emang beneran pakai subjek, predikat, keterangan. Bedanya sama mungkin kalau ketika kita waktu zaman SD suka ada pelajaran bahasa Indonesia kan seringnya kalimat lengkap adalah SPOK gitu. Selalu ada objeknya. Tapi sebenarnya bisa jadi kalau ketika lagi bikin gambar ya SPK aja. Yang penting adalah dia ngapain gitu. Objeknya karena ngapain kan nggak harus selalu ada. Kayak mungkin kalau memasak nasi ada memasak nasinya gitu. Tapi kayak kalau misalkan berlari, ya udah berlari aja gitu. Kita bisa sebebas itu gitu ketika lagi ngomonginnya gambar. Nah, terus ketika udah yang tadi udah ditentuin kalimatnya tuh, biasanya akan dibikin thumbnail kalau sama aku. Thumbnail adalah kayak kotretan gambar gitu, kayak sketsa kecil yang banyak gitu, dan kayak emang fungsinya untuk biar biar kita bisa ngeluarin ide gitu. Karena emang kalau dari aku sendiri percaya bahwa ide itu bukan ditunggu gitu, nggak ada yang namanya ide ditunggu, tapi ide itu emang harus dijemput, dan cara ngejemputnya adalah salah satunya yang kayak gini gitu. Atau thumbnailing juga bisa jadi emang kayak tiba-tiba bikin kayak agak storyboard gitu, agak kayak beatnya lengkap tapi nanti mana ya adegan yang paling pentingnya, yang kayak gitu-gitu. Atau bisa juga langsung thumbnailnya emang langsung kayak satu gambar cerita yang sketsanya nggak banyak, tapi sketsanya bukan satu adegan banyak gambar, tapi emang tiba-tiba banyak gambar dan random aja gitu. Yang penting kayak adegannya kayak ada orangnya jelas, ininya gimana, yang kayak gitu-gitu. Nah, ini kalau tadi kan intro-nya dikit, nah tapi ini kalau contohnya yang mau aku ceritain sekarang tuh, misalkan aku bikin kalimatnya di kepala aku adalah ada dua anak ngebut berboncengan hingga mengejutkan para pedagang pasar gitu. Oh berarti karakter utamanya adalah aku harus menggambar ada dua anak yang emang lagi ngebut, terus kayak kebayangnya adalah mengejutkan kayak orang-orang di pasar tuh kaget pada ngeliatin gitu. Atau sebenarnya dari kalimat yang tadi tuh bisa dicari angle yang lain gitu, kayak misalkan point of view-nya emang dari pedagang pasar terkejut keranjang buahnya jatuh tersenggol karena dua anak bersepeda dengan ngebut di pasar, yang kayak gitu. Dan kayak sebenarnya kalimatnya nggak terlalu harus runut dan kayak bener ya, karena ujung-ujungnya kalimat ini pun akan dijadikan gambar. Tapi sebenarnya ketika kita mampu menyusun sebuah kalimat, itu tuh pikiran kita tuh adalah lebih terstruktur dan lebih rapi sehingga kita bisa menyampaikan ide dengan lebih jelas gitu, dengan lebih mudah lah intinya, kayak oh aku tahu apa yang mau aku sampaikan di gambar ini gitu. Nah,
Terus kayak contohnya tuh ketika ini untuk contoh kalimat tadi, thumbnail tuh bisa jadi ada thumbnail, ada sketsa kayak lokasinya kira-kira kayak gini. Terus kayak bawa sepedanya kayak gini lah, sepedanya model gini, setinggi ini, terus kayak habis itu baru digambarin kayak thumbnail adegan utamanya kayak gimana gitu. Nah, terus ketika thumbnail tuh udah kayak puas, kayak enggak, thumbnail utamanya ini gitu, udah puas, cocok, tuh gedein, kayak digedein dalam artian kayak ditaruh di kanvas yang gede, terus kanvas yang gede dalam kanvas yang final gitu, kayak kayak gini yang mau aku gambar, kira-kira gini sketsanya. Terus aja. Terus abis itu kalau aku biasanya, karena yang penting kan gambarnya ini tadi sketsanya kayak enggak lah udah kayak gini kira-kira. Terus biasanya dilanjutin gambar si setting atau background-nya dulu. Kenapa background atau setting-nya duluan? Karena ketika background atau setting-nya udah lebih bener layout-nya, kayak posisinya di mana, itu jauh lebih mudah menempatkan posisi si karakter yang dalam bentuk finalnya. Karena tahu kayak sudut dan kemiringannya segimana sih, misalkan kayak jalanannya miring nggak, terus kayak angle-nya ngambilnya dari mana sih, yang kayak gitu-gitu. Nah, ketika udah, karena emang tadi sketsa si karakter utamanya duluan yang si anak ini, terus baru deh kayak sketsa-sketsa yang lainnya gimana. Dan bikin sketsanya adalah karena emang pingin tujuannya adalah fokusnya si anak ini, artinya semua mata tertuju ke dia karena emang cerita utamanya di mereka sama di orang ini, si pedagang buah. Terus kalau kayak tadi sketsanya udah, kayak udah kira-kira gimana, baru di line art adalah si background-nya duluan gitu. Habis background-nya udah, si line art karakter utamanya yang dilanjutin, kayak dibenerin, kayak gitu. Ini bajunya ke arah mana karena ada angin, terus kayak rambutnya gimana sih, yang kayak gitu-gitu. Terus kayak, kakinya gimana, dia nunjuk kayak gimana, gitu-gitu, dilengkapin lah. Gitu. Terus baru line art karakter atau figuran yang emang berinteraksi sama si karakter utamanya. Dalam artian interaksi itu kayak ada hubungan sebab akibat gitu sama si karakter utamanya. Termasuk kayak ayam gitu juga dibikin. Terus juga karakter figuran yang layer belakangnya juga. Gitu. Nah, udah kayak gitu, kalau dari aku biasanya adalah menentukan arah cahayanya dulu, gelap terang, belum diwarnain. Biasanya cahayanya dulu dan bayangannya, karena ketika kita udah kebayang gelap terangnya akan jauh lebih kebayang kayak ini kira-kira warnanya gimana sih gitu. Tapi emang kadang juga aku suka warna duluan sih, itu kayak tergantung mood. Tapi kalau lagi gambarnya serius gini, biasanya bayangannya dulu dibikin gelap terang, dan emang cara tekniknya pakai yang shell shading aja gini gitu. Terus nih baru abis itu yang diwarnain adalah karakter duluan, karena di kalimat yang tadi aku bikin adalah subjek duluan kan, artinya kenapa si karakter duluan, supaya si latar belakang background-nya adalah bisa lebih turun dan lebih bisa ngikutin si karakternya, pokoknya jangan sampai karakternya ketutupan lah gitu. Nih habis itu background-nya, dan yang bikin background-nya juga kayak warnanya jangan sampai kayak ketika ada karakter baju hijau, background-nya jangan hijau juga dong, kayak nanti nggak kelihatan yang gitu. Kayak usahain kayak dibikin lebih pudar lah, lebih banyak putihnya yang kayak gitu. Nih, terus habis itu ditambahin kayak ini kan tadi cuma bayangan, nah ini ada highlight kayak ada cahaya-cahaya terangnya gitu, kayak dari mana nih cahayanya ditambahin sinar-sinar kayak gitu. Terus juga kayak dikasih, biasanya tuh suka aku kasih apa ya, ini apa sih kok lupa, dia kasih highlight beberapa, ini kayak dikasih highlight sebenarnya nggak terlalu kelihatan sih, tapi dikasih lah biar terang-terang dikit gitu, dikasih detail-detail gitu sih. Nih kasih dikit-dikit kayak agak kecil-kecil gitu, ini kalau sebenarnya merhatiin ada sih bedanya tapi dikit banget sebenarnya. Nah terus kayak akhir tuh suka dikasih kayak banjur cahaya yang banyak gitu, dengan kayak emang biar makin nambahin kesan, sebuah kesan atau suasana yang lebih masuk sama setting waktu yang emang diharapkan gitu. Kayak misalkan di gambar ini aku emang pingin gambarnya kelihatannya warnanya sore dan oranye gitu, makanya ditambahin cahaya warna oranye, terus di settingnya overlay gitu. Terus juga tambahin detail-detail yang sebelumnya kan kayak gini aja, kayak biar kelihatan makin ngebut, dikasih garis-garis aksi gitu. Ini sebenarnya kalau misalnya di komik atau di animasi sering banget sih ada yang pakai ini, emang tujuannya emang makin bikin gambarnya bergerak gitu kan. Atau kalau di animasi itu namanya smear gitulah, yang gitu-gitu.
ditambah-tambahin. Nah, terus ini nih ditambahin kayak sedikit banget pantulan-pantulan cahaya gitu, kayak di sudutnya, terus kayak ada garis-garis debu, terus kayak ada ini nih kayak garis-garis cahaya, tambahin aja banjur cahaya-cahaya gitu tuh di akhir gitu, karena emang itu finishing dan tujuannya untuk mempercantik gitu, nggak harus selalu ada. Nah, terus contoh lain, ini sebenarnya kalau tadi kan ngelihat si sketsanya lumayan berantakan banget ya, kesannya kayak ini apaan sih, nggak jelas gitu, terus kok tiba-tiba jadi gitu. Sebenarnya emang kalau aku menggambar untuk diri aku sendiri, alias nggak ada keperluan untuk nge-present, tuh emang pasti sketsanya berantakan, karena toh aku yang bakal ngegambar langsung gitu. Tapi ketika ada kebutuhan untuk produksi yang sama tim, atau misalkan ada kebutuhan untuk presentasi ke klien, cenderung bikin sketsanya emang serapih dan sedetail itu, karena itu akan memudahkan pihak ketiga untuk ngebaca ini tuh gambarnya apa sih, yang kayak gitu. Nah, terus yang tadi kata aku, sebenarnya cahaya-cahaya yang kayak gitu tuh emang tergantung dari secara gambar dan kesannya mau kayak gimana, karena bisa kok ngasih suasana dan kesan dalam sebuah gambar tuh ngasih cerita tanpa perlunya banyak cahaya kilau-kilau itu gitu. Contohnya kayak gini. Atau juga sebenarnya di materi ini kan tadi aku digital gitu, tapi sebenarnya kita bisa menerapkan kayak cerita itu tuh bahkan di medium yang sebenarnya tinta dan cat air aja. Nah, ini ingin masuk ke bagian 2 gitu. Ketika kita bikin sesuatu tentang gambar, yang tadi aku bilang, karena menggambar itu bukan ilmu pasti ya, kayak apalagi ini tuh sifatnya lebih dekatnya ke arah art gitu, ke arah art. Kadang tuh ini bukan tentang apa yang benar, tapi kadang tuh apa yang rasanya benar menurut kita gitu. Atau kayak enggak, pokoknya ini rasanya benar, ketika rasanya benar, what it feels right. Nah, sebenarnya kenapa ada pembahasan itu sih, karena waktu tahun 2018-2019 tuh memang adalah aku sempat struggling banget sama ngegambar, ngerasa kayak anatominya beneran ngikutin teoritis tuh bener banget, tapi nggak pernah kerasa bergerak gitu, gambarnya tuh kerasa kayak udah gambar orang aja gitu. Kenapa ya ini kayak, kenapa karakter ini nggak hidup gitu, selalu ada gitu. Terus ternyata emang aku seringkali nggak memasukkan ekspresi yang lebih jelas ke dalam karakternya, karena lebih cenderung kayak yang penting karakternya bener gitu. Dan ketika ngomongin ekspresi, ini tuh yang tadi ekspresi itu nggak harus selalu tentang tepat, tapi bisa jadi ekspresi dibikin makin lebay, di exaggeration, kayak dilebayin ketika ada kaget makin ditarik, ketika ada kaget mukanya kecut makin dibikin mengerucut, yang kayak gitu, agar semakin adanya ekspresif dan bisa ngasih lebih cerita. Karena emang ketika kita gambar dan ngasih emosi ke karakter, bikin si usahain bikin karakter itu tuh beneran ngerasain sebuah emosi gitu. Apakah emosi itu yang emosi menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu. Ketika dia emang pingin kita bikin marah, ya udah gedein aja mulutnya lagi teriak gitu. Ketika dia bikin nangis, air matanya segede-gede bola pingpong gitu. Kayak nggak apa-apa, kan nggak ada yang benar atau salah. Toh ini aku lagi menggambar dan aku sedang menciptakan dunia yang imajinatif gitu, yang kayak gitu. Terus juga ngomongin tentang emosi, sebenarnya tuh emosi itu ketika kita bikin gambar tuh nggak harus cuman, kita bisa ngegabungin 2 emosi jadi satu gitu. Contohnya, kita bisa ngegabungin emosi sedih sama senang jadi tentang slight hope, adanya sedikit harapan gitu. Terus kayak marah dan rasa sedih jadi perasaan kayak lagi dikhianati, yang gitu kan, itu perasaannya kan mixing kan, sebenarnya manusia kan emosinya kompleks gitu, kita nggak cuman kayak sedih doang. Sedih tuh sedih bisa apa ya, ada sedih marah, ada sedihnya yang karena kecewa, ada yang sedih lapar, yang kayak gitu-gitu. Terus selain tentang ekspresi, ada juga yang tentang gestur juga bisa ngasih cerita ke dalam gambar. Karena sebenarnya tadi yang gestur sama ekspresi itu adalah sebuah bahasa, itu tuh adalah bahasa universal, bahasa gambar yang sebenarnya tanpa kata-kata pun orang bisa ngerti gitu. Kalau kalian suka baca-baca sejarah, sebenarnya kayak
gambar-gambar manusia gua tuh kan sebenarnya awal-awal sebelum ada alfabet kan mereka menggambar ya, kayak menggambar di gua-gua itu sering ada telapak tangan, terus ada gambar bison yang kayak gitu-gitu. Itu adalah karena emang gambar adalah salah satu bahasa yang paling universal gitu. Nah, ngomongin tentang gestur, ketika ini ada beberapa contoh yang sebenarnya gambarnya diem tapi bisa gimana ya biar kelihatan bergerak gitu. Nah, itu adanya tentang line of action atau tentang adanya kayak tarikan, ada garis yang narik energi kemana gitu. Ini tuh di gambar-gambar itu sebenarnya ada satu energi yang entah ke bawah, muter, terus ke kanan, selalu ada tarikan garisnya gitu. Dan terus si line of action ini emang bakal ngebantuin si karakter itu kayak bergerak gitu. Kayak emang jadinya tahu kemana, kayak contohnya si line of action itu bisa jadi emang ngikutin arahnya atau kayak cenderung berlawanan dari kayak misalkan nih yang di kanan bawah ini kayak line of actionnya sebenarnya ke kanan tapi ada karakter yang ngelawan line of action karakter utamanya gitu. Ini kayak si anak ini ke sana terus ada karakter lain yang narik yang gitu. Karena dengan untuk menerapkan si line of action itu emang sebenarnya memahami anatomi bergeraknya manusia itu jadi penting gitu. Karena yang tadi gambar-gambar tadi itu emang ketika kita ngerti bahwa anatomi bergeraknya kayak gimana, nanti kita akan menerapkan gestur dan line of action dan segala hal itu tuh jadi lebih mudah gitu. Dan ketika ngomongin anatomi, kita tuh bisa banget sebenarnya menganggap bahwa manusia itu adalah mesin yang bisa digerak-gerakin gitu. Contohnya itu adalah kayak boneka kayu yang sering ada untuk latihan menggambar manusia ya. Itu tuh sebenarnya emang salah satu cara untuk bisa ngebikin bahwa manusia itu sebenarnya terbagi atas part-part yang sebenarnya bisa digerakin. Itu ada tabung, ini ada silinder, ini ada kotak yang kayak gitu-gitu. Contohnya kayak ketika memahami gestur itu tuh ketika menganggap bahwa menyederhanakan bahwa anatomi itu bukan tentang gambar, bukan sekedar kayak gambar otot tuh ada di sebelah mana, bukan tentang arsiran yang nyata, tapi tentang memahami gerak manusia. Lama-kelamaan ketika bikin sketsa tuh bisa jadi kayak gini aja gitu, kayak ya udah yang penting gesturnya bener lah, nanti kan juga ditumpuk gitu. Yang penting kayak aksinya kerasa gitu, ini lagi apa gitu. Kayak misalkan ini aksinya, oh ya ini harus tentang kelempar kertas, terus kayak karakter yang lainnya kayak menolak apa ada kayak kelempar gitu. Terus jadinya dengan kayak gitu ya udah dibikinnya tuh sebenarnya ini kalau diperhatiin anatominya tuh nggak bener banget gitu. Kayak ini kalau misalkan ada yang nge-breakdown anatominya secara struktural bener, ini sebenarnya tangannya kok kecil banget, terus kenapa posisinya aneh gitu, terus kenapa kakinya gini dan lain sebagainya gitu, yang kayak gitu-gitu. Ini kalau ada yang mungkin orang-orang yang peka terhadap anatomi bener dan persis seperti dunia nyata ya gitu. Karena emang yang tadi kadang ketika kita menggambar dan emang tujuannya untuk menggambar sebuah cerita atau sebuah expressiveness gitu tuh, yang penting kerasa bener aja dulu lah gitu. Kayak untuk urusan ini bener secara proporsional nyata mah nanti aja, lagi pula kalau ingin yang nyata banget mah foto aja. Kenapa gambar gitu. Nah, itu tadi sedikit aja sih tentang step-step dan kayak tentang apa ya, inti dari ketika ngegambar sebuah gambar yang ada ceritanya, apa yang dipakai gitu. Tapi mungkin yang bagian 3 ini adalah bagian terakhir adalah, atau bagian 2 dari terakhir adalah tadi materi-materi dan kayak kenapa gambar bercerita ini atau gambar yang ada ceritanya menjadi apa ya, sesuatu yang cukup penting atau cukup bisa dipelajari untuk masuk ke industri ini. Maksudnya adalah industri ini ya, industri kreatif atau industri entertainment yang sifatnya ke arah membuat ke arah ilustrasi ataupun mungkin film atau komik dan lain sebagainya gitu. Karena emang ketika kita memahami yang tadi tentang ekspresi, tentang gestur, tentang kayak bikin yang ada ceritanya, kita tuh bisa, pertama kita tentunya saja bisa jadi ilustrator gitu. Tapi kan ilustrator aja kadang kita emang ngikutin brief dan kayak oh ya udah briefnya
kayak gimana ngikutin gitu. Kita bisa jadi komik artis atau autor atau line artis atau yang bekerja di dalam sebuah industri cerita ini. Atau bisa jadi storyboard artis atau story artis karena kita emang ikutan juga masukin cerita ke dalam si gambar-gambar itu gitu. Atau bisa juga jadi konsep artis atau visual development artis gitu. Biasanya ini mungkin kerjanya paling banyak di animasi ya, Kak. Mungkin film nggak terlalu sih kalau film sebenarnya ya. Mungkin ada beberapa film yang pakai konsep art sih, yang fantasi gitu. Atau bisa jadi juga emang ya udah emang sebagai hobi, tapi kita bisa jadi lebih bercerita lewat hobi kita gitu. Kita bukan semerta-merta kayak ya udah hobi adalah maksudnya dari hobi itu bisa jadi kita kayak ini loh apa ya? Mungkin kalau kalian waktu kecil, aku nggak tahu ya semua orang waktu kecil suka gini nggak ya? Kayak misalkan pas lagi kayak main-main sendiri, kayak ngelihat dunianya sendiri gitu. Sebenarnya ketika kita ngegambar dengan ada ceritanya itu sebenarnya balik lagi kayak ketika kita dulu waktu kecil gitu. Kayak kalau aku yang rasanya kayak sambil ngegambar tuh kayak suka ngebayangin ini anaknya ceritanya gini gitu. Meskipun kayak ya mungkin dalam hati ya kalau dulu sih anak kecil kayak ngomong bener-beneran keras gitu. Tapi intinya adalah merasakan bahwa gambar tuh menyenangkan karena oh ini tuh sama aja kayak lagi bikin cerita ya yang kayak gitu. Bukan cuman ya udah gambar mengikuti brief gitu kayak oh ya udah gambar mah doang gitu. Kita ada bagian keempat, aku agak lupa. Nah, ini adalah tentang tips menjemput ide karena tadi yang mungkin di awal juga aku cerita bahwa sebenarnya ide itu bukan ditunggu gitu, tapi ide itu dijemput gitu, disamperin gitu. Yang pertama tuh adalah bisa jadi yang tadi pertama ya, yang tentang thumbnailing. Thumbnailing adalah kayak beneran pas ngegambar, ketika kita punya satu ide mau bikin apa, tuh emang diterus-terusan kayak alternatif lain gitu aja terus bebas. Nah terus kayak kalau mungkin dari salah satu kebiasaan yang ternyata membantu, sebenarnya aku juga baru melakukan ini tahun 2022 adalah ketika bikin thumbnail adalah lepas dari layar dulu. Adalah lepas dari layar tuh maksudnya bisa jadi menggunakan alat gambar yang paling nyaman gitu. Contohnya ketika kita paling nyaman sebenarnya menggambar di atas kertas, terus kayak pakai tinta atau pakai pensil, ya udah lakukan thumbnail dengan itu karena meskipun gambar mungkin sekarang di industri pada umumnya lebih seringnya digital karena emang untuk efektif dan efisien terhadap waktu juga, tuh gimana pun juga gambar digital tuh selalu punya jarak gitu sama tangan kita gitu. Karena ketika kita gambar manual tuh akan selalu kerasa garisnya tuh beda lah gitu. Kita bisa ngerasain tekstur kertas, kita bisa ngerasain kalau kita pakai kuas sama tinta ya, kita bisa ngerasain kuasnya tuh melebar, menyempit, airnya segimana yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak emosi dan segala ide yang emang awalnya ada di kepala kita tuh bisa tersalurkannya lebih langsung gitu. Terus juga menjemput ide, ini adalah salah satu hal yang mungkin akan sangat menyenangkan untuk dilakukan dan juga ini adalah salah satu yang baru aku menyadari adalah ketika waktu dulu mungkin pas SMA gitu terakhir pas SMA, yang namanya belajar adalah belajar matematika, belajar biologi, emang belajar latihan soal gitu. Tapi emang ketika akhirnya lama-lama mungkin semasa aku kuliah terus sekarang kerja tuh aku ngerasa sebenarnya aku tiap hari belajar dong kalau kayak gitu. Karena emang ternyata nonton referensi, baca komik atau emang nonton yang film atau gimana tuh selalu rasanya jadi kayak belajar juga gitu dan nyari ide karena emang dari karya-karya orang lain yang emang udah pada jago-jago ini tuh kita bisa belajar banget tuh. Oh, dia tuh bikin panel gini ya kayak gitu-gitu. Kayak kita bisa merhatiin kayak ternyata mungkin hal yang paling menyenangkan di industri ini tuh adalah ternyata nonton dan baca komik itu part of bekerja dan belajar gitu. bukan kita harus maksudnya itu tuh produktif banget ya ternyata nonton tuh ya rasanya gitu. Jadinya jadi tahu deh gitu kayak udah jadi nggak apa-apa nonton nggak pernah merasa kok nonton terus kok baca komik terus nggak emang lagi belajar kayak gitu. Nah, terus mungkin kalau kalian ada yang suka mungkin baca tuh sebenarnya
baca topik atau informasi yang kira-kira bisa dipakai untuk inspirasi. Karena emang yang tadi karena kita emang mirip sama writer, mirip sama penulis gitu, kayaknya untuk memperkaya pengetahuan di luar menggambar ini jadi penting deh gitu. Misalkan kalau kita ada suatu gambar atau brief atau konteks yang emang temanya teknologi, ya kita kayaknya harus juga baca beberapa informasi dan tulisan tentang teknologi deh. Misalkan kayak lagi ngebahas kereta cepat ya, kita harus bacain dulu emang kereta cepat lagi gimana ya sekarang isunya dan lain sebagainya gitu, gitu-gitu. Atau kalau lagi baca lagi emang menggambar tentang yang ada settingnya sejarah, artinya juga oh sejarah tuh emang di tahun segini ada apa ya dan gimana ya, karena ketika kita memperkaya konteks tuh tiba-tiba jadi muncul ide itu bisa banget gitu. Terus karena emang ini sih mungkin seringkali hal yang sering pernah ditanyain atau ditanyain sama orang-orang atau kayak gimana sih cara bikin gambar yang ada konsepnya gitu. Oh ya emang nggak bisa cuman mikirin gambarnya apa, tapi emang harus tahu emang konsep dan gagasannya tuh apa tuh, emang karena gambar tuh bukan apa ya, menggambar yang ada isinya, ada ceritanya, ada konteksnya tuh pasti bersilangan sama keilmuan lain gitu. Nggak mungkin cuman gambar doang, itu pasti butuh ilmu yang lain lah, kayak baca doang gitu. Maksudnya nggak harus menguasai ilmu itu, tapi sebenarnya kita bisa baca-baca gitu. Terus juga ada tentang ngobrol sih. Ini sebenarnya mungkin kalau sekarang lagi zamannya lebih banyak online gini, ngobrol jadi ngobrol ya, mungkin online termasuk ngobrol sih ya. Tapi memang ternyata tidak ada yang bisa menggantikan ngobrol secara langsung di dunia nyata sih bagi aku, kayak ternyata emang ya udah ngobrol sama dunia nyata nggak bisa tergantikan sih kalau bagi aku ya. Nah, sebenarnya ketika kita bingung mau ngasih ide apa atau apa, kita tuh bisa banget ngobrol sama, kalau misalnya lagi sama tim tuh ngobrol bareng sesama tim kita gitu. Misalnya kayak kalau lagi kerjanya bareng sama penulis ya, kayak lagi apa sih ini bingung banget nih, apa ya kamu lagi ngapain sih, yang gitu-gitu. Terus kayak udah ngobrol aja, tiba-tiba ngebahas apapun, terus lagi dia lagi ngapain. Atau kalau misalkan emang lagi kerja sendiri, bisa jadi kayak ngobrol sama temen gitu ya, entah itu mungkin sekarang banyaknya lewat online gitu juga nggak apa-apa, tapi kayak ketika kita ngobrol, kita tiba-tiba dapat wawasan dan hal-hal lain lewat orang di seberang kita tuh, itu bisa jadi nambahin ide apa yang mau kita gambar gitu. Tentunya kalau ngobrolnya ngalor ngidul dan nggak ada, ternyata tidak menghasilkan mah ya udah nggak apa-apa ya, itu anggap aja ngobrol gitu. Nah, terus gimana sih kalau misalkan ketika kita udah berusaha nyari ide tapi tetap mentok nggak dapet ide, itu gimana gitu? Jawabannya adalah istirahat. Ya udah, lepas aja dulu topik kerjanya gitu. Kita nggak bisa harus selamanya tiba-tiba dapat ide, kita nggak harus selamanya jadi selalu produktif menggambar gitu. Karena seringkali orang tuh berpikir bahwa yang namanya produktif adalah selalu bikin sesuatu gitu. Tapi apakah istirahat itu tidak produktif gitu? Menurut aku sih yang namanya istirahat, terus bahkan tadi aku bilang nonton tuh produktif, yang kayak gitu tuh ya produktif gitu. Emang kita kan manusia gitu, nah bukan mesin nih gitu. Nah, ini gimana pun juga menggambar atau dunia ilustrasi ataupun profesi ini, kalau mungkin teman-teman ada yang emang mau menggeluti profesi ini atau sedang menggeluti profesi ini, gimana pun juga gambar ataupun ilustrasi yang tadi aku bahas tentang ini tuh cuman salah satu bagian dari hidup kita gitu. Itu tuh cuman salah satu topi yang kita pakai untuk emang ya udah salah satunya, tapi emang gimana pun juga ya kita manusia biasa, ya udah kita emang kayak main sama kucing, misalkan masak, ngurusin tanaman, mau tiba-tiba liburan yang kayak gitu, terus bahkan bersih-bersih pun juga ya termasuk bagian dari diri kita gitu karena ya udah manusia mah emang hidup. Karena kalau misalkan kita nggak hidup, gimana kita mau bisa bikin karya yang hidup? Gitu deh. Udah. Terima kasih teman-teman. Selesai mungkin materi ini materi introduction banget yang tentang gagasan besar. Ya, thank you Kak Alis untuk penjelasannya, walaupun hanya introduction tapi sangat seru gitu ya Kak ya. Oke, wait, aku izin share screen lagi sebentar. Aduh, wait.
Oke, sambil mungkin Kak Alisnya istirahat dulu gitu ya. Aku Iya, di boleh. sini screen lagi. Jadi teman-teman tadi itu kan hanya introduction-nya saja gitu ya dari Kak Alis. Jadi kita itu ntar akan ada master class-nya bareng Kak Alis juga. Judulnya itu Giving Life to Your Character Through Expression and Gesture gitu. Nah, buat teman-teman kelas kita ini di 100.000 untuk master class-nya bareng Kak Alis. Ntar teman-teman bakal dapat apa aja sih? Tentunya bakal ntar pembahasannya lebih dalam lagi dan teman-teman juga bisa banget ntar itu on cam dan juga on mic, jadi teman-teman bisa interaksi langsung sama Kak Alis atau tanya-tanya gitu ya sepuasnya, dan untuk waktunya itu di 2 jam kalau untuk masterclass ini. Tapi teman-teman tenang aja, kita ada promo, jadi kalau buat teman-teman yang hari ini share kelas hari ini di SG, teman-teman bisa dapetin diskon 10%. Jadi teman-teman hanya bayar sebesar 90.000 aja. Jadi buat teman-teman yang pengen join di masterclass-nya Kak Alis, tapi pengen dapat harga diskon gitu, teman-teman boleh di screenshot aja untuk yang aku lagi share screen, atau kelas tadi mungkin teman-teman ada yang sudah screenshot juga. Ntar teman-teman bisa langsung upload di story-nya kayak gitu. Dari aku itu aja, mungkin kita sekarang masuk ke Q&A ya Kak. Jadi buat teman-teman punya pertanyaan boleh banget nih langsung di drop di kolom chat, ntar sama Kak Alis akan langsung dijawab gitu. Nah, kebetulan untuk kalau ini aku kurang tahu Kak, tapi ada yang nanya nih, PDF presentasinya akan dikasih nggak nih Kak? Apakah akan Kak Alis berikan atau enggak ya Kak? Kayaknya kalau yang ini mungkin enggak sih ya, karena emang materinya emang lebih ke cuap-cuap dan emang nggak terlalu ada penjelasannya sih gitu kayaknya ya, soalnya emang nggak terlalu ada teknisnya sih kayaknya kalau untuk yang sekarang ya. Aku nggak tahu sih ini sebenarnya gimana, cuman aku juga agak bingung emang ngasihnya gimana ya gitu. Oke, mungkin Gitu. enggak ya Kak, berarti mungkin di masterclass bakal ada ya Kak ya? Mungkin kalau yang itu, karena mungkin kalau yang di masterclass nanti aku usahain materinya lebih detail dan emang lebih teknis, karena kalau yang tadi emang beneran itu kan materi namanya bukan materi baca tapi materi presentasi gitu ya, emang beneran emang buat presentasi aja. Nanti kalau yang di masterclass mungkin lebih detail dan kayak emang ini buat praktik gitu. Oke. Gitu. Oke Kak, thank you. Jadi untuk Kak Heri, mohon maaf untuk PDF presentasi kali ini tidak ya Kak, tapi ntar kalau Kakak ikut masterclass-nya Kak Alis, Kakak bakal dapat PDF-nya juga, serta ntar bakal dapat keuntungan gitu ya dari Mazing yang lainnya. Kayak gitu. Oke, mungkin Kak, next pertanyaan dari Anon. Kak mau nanya tipsnya implementasiin color palette, boleh. Soalnya bingung dari color palette warna apa yang harus dipakai ke objek apa gitu Kak? Oke, mungkin. Oke. Mungkin karena waktunya juga kita nggak banyak, aku jawabnya singkat ya. Kayak salah satu tips untuk ngelatihan warna, ini aku bakal ngebahasnya latihan warna ya, karena emang sebelum kita ngeimplementasiin kayak ada latihan warna adalah mempelajari mungkin color value dulu gitu. Color value yang pertama, step pertama adalah color value, dalam artian ini tuh warna tuh sebenarnya warna kan ada rodanya, sebenarnya ada warna dasar tuh cuman ada merah kuning biru gitu. Nah itu kayaknya emang cobain belajar tentang itu, tentang adanya warna utama, warna komplementer dan lain sebagainya. Itu di internet udah banyak banget teorinya lah intinya. Ketika kita udah memahami itu bahwa adanya warna dingin, warna panas, terus warna monokrom tuh apa, warna yang apa namanya saling komplementer berlawanan apa, kayak contohnya misalkan hijau sama merah tuh berlawanan gitu. Makanya seringkali ketika ada warna hijau sama merah tuh kerasa, oh ini kelihatan ya warna merahnya gitu. Sedangkan kalau warna merah sama oranye tuh warna yang berseberangan, jadinya kayak oh ini dinamikanya bagus ya gitu, tapi nggak terlalu kelihatan, bisa jadi ada warna yang nutup gitu. Nah terus salah satu tipsnya untuk kalau mau nyari tahu warna apa adalah niruin foto dulu aja. Niruin foto itu adalah kayak ketika kita ngelihat dunia nyata warnanya apa, ya
ikutin aja gitu. Tapi bisa jadi coba batasin dulu warnanya gitu. Kayak ketika kita mulai gambar tuh mungkin untuk latihan-latihan, cobain deh ngegambar cuman pakai 3 warna gitu. Jadinya tuh kayak, oh kalau 3 warna misalkan di dunia nyata adalah, misalkan warnanya cuman tadi biru atau enggak warnanya cuman terbatas gitu ya. Terus bisa jadi kayak kita nambahin kayak, karena pohon warnanya hijau, jadi pilih color paletnya yang birunya digeserin ke hijau dikit gitu. Jadi kayak Tosca, cuman yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu sih mungkin milih warna selain emang ikutin dunia nyata paling gampang cara belajarnya, atau enggak kalau aku suka ini ada gambar yang aku suka, aku biasanya suka agak niruin gitu contoh mewarnainnya gimana, milih warnanya kayak misalkan aku emang suka nonton film-filmnya Ghibli, warnanya jadi aku suka kadang aku pernah latihannya adalah nyomot-nyomotin, oh dia kalau gambar orang warnanya kulitnya kayak gitu ya colornya, ikutin gitu. Oh rambutnya gitu, oh pohonnya dipilih warna itu gitu. Yang kayak gitu-gitu. Itu nggak apa-apa banget kok karena kita masih belajar. Dan kita selama belajar. Gitu. Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Mungkin Kak Anon sudah terjawab ya. Jadi pertanyaannya ada 4 ya Kak. Kita jawab pelan-pelan. Mungkin ada pertanyaan dari Kak Albert, Kak. Ada sarankah praktis untuk beginner, Kak? Apakah ada? Oke. Mungkin saran yang paling aku pingin sampaikan tuh ini, jangan langsung digital ya gitu. Gambar cobain pakai kertas, pakai pensil dulu gitu. Karena ketika kita udah menguasai media tradisional, nanti mah gampang banget pindah ke digital gitu. Kayak gitu mungkin. Itu saran yang paling pertama. Terus emang mungkin satu lagi adalah jangan ngerasa kecewa dulu ketika kita ngeliat gambar kita kok lama bagusnya gitu. Karena emang semuanya butuh proses dan nikmatin aja prosesnya gitu sih kalau menurut aku. Gitu. Oke, jadi intinya dan minder duluan lah gitu. Okay. Selain praktis harus coba gambar jangan langsung digital ya Kak ya, tapi gambar langsung. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaannya dari Kak Albert. Kak, ada pertanyaan ini dari Anon. Kak Alis, kalau bikin gambar langsung, nentuin SPK-nya ngarang-ngarang gitu atau udah kebayang ya Kak biasanya? Oh, biasanya kalau ngarang-ngarang gitu atau ada dua sih caranya kayaknya, tapi kalau untuk gambar langsung sebenarnya aku langsung di gambarnya langsung bikin aja gitu, tapi sebenarnya di kepala aku sih udah ada kebayangnya, oh hari ini aku emang mau menggambar karakter yang tentang kayak gini, oh udah, tapi nggak pernah ditulis beneran sih, lama-lama kayak nggak pernah ditulis, cuman kayak oh iya artinya karakter utamanya gitu, tapi dipikirin dulu gitu, nggak langsung ngegambar terus apa yang akan mengalir aja. Kadang kayak kalau emang lagi niat ngegambar emang oh aku mau gambar ini gitu, terus agak dipikirin secara runut gitu. Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Mungkin ini untuk masterclass ya Kak ya, ada pertanyaan dari sekolah Binekes. Nanti ngebahas layout nggak ya Kak? Untuk mungkin masih agak bingung dengan pembahasan layout. Apakah di masterclass akan ada Kak atau? Kayaknya kalau misalkan tentang layout itu pembahasannya kayak sebenarnya gambar yang tadi tuh yang aku intro itu tuh emang nggak bisa semerta-merta dipelajarin dalam 1 hari sih. Itu kayak sebenarnya ketika gambar yang tadi itu berhubungan sama antara perspektif dan karakter gitu. Cuman emang mungkin yang dibahas di masterclass adalah lebih fokus ke tentang karakternya dulu, karena emang kalau karakternya nggak ada ya emang kita mau bikin cerita apa gitu. Itu lebih kayaknya mungkin bagi aku secara personal itu kayaknya jadi aspek yang lebih penting sih. Mungkin kayaknya tentang layout ada tentang layout antara karakter berinteraksi gitu, tapi bukan layout dalam satu gambar kesatuan itu. Karena waktunya kayaknya agak terlalu, emang nggak bisa sehari sih itu beneran ya. Gitu sih. Oke, thank you Kak. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini teman-teman pada joinnya pakai akun ini ya kayak akun kantor gitu ya. Ada dari Kota Cianjur. Kak, gimana caranya nentuin komposisi perspektif biar bisa mempresentasikan mood ceritanya? Oke. Ini menarik sih pertanyaannya.
Salah satu sebelum nentuin perspektif adalah kalau dari apa yang aku pelajarin juga dari teman-teman aku yang lebih jago adalah nentuin dulu, ngebayangin angle-nya dulu, kayak kameranya tuh mau kayak gimana, ngomongin tentang mood ya, kayak kameranya apakah mau kameranya dari bawah ceritanya, perspektifnya jadi kayak seakan-akan yang ngeliat adalah kodok, atau kayak kameranya seakan-akan burung, atau kameranya seakan-akan kayak di depan meja, atau kayak miring sedikit, yang kayak gitu-gitu. Soalnya ketika cuman kayak gitu doang tuh bisa ngebantuin nambahin mood. Kayak misalkan ada cerita yang pingin kayak bikin ada suspense banget, bikin penasaran banget. Terus bisa jadi kayak tapi nggak pingin ngeliatin karakter orang mukanya, kayak bisa jadi kan angle-nya dibikin kayak agak dari atas terus agak siluet yang kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak emang mungkin tips dari perspektif bukan cuma tentang perspektifnya, tapi yang paling pertama bayangin kameranya ini lagi ngeliat apa gitu, kayak mata kita tuh adalah kamera gitu. Oke Kak, thank you. Jadi mata kita adalah kamera sebenarnya untuk perspektifnya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Kak Anon. Kak, ada tips belajar anatomi? Apakah ada? Ada. Mungkin yang menurut aku sangat berkesan dan membuat aku kayak apa ya, oh ini sangat beneran kayak ngerasain rasanya beda antara belajar itu adalah live drawing. Live drawing tuh dalam artian adalah ngegambar manusia nyata di depan aku. Dan itu tuh nggak harus manusianya model ya, kadang juga live drawing itu bisa jadi live sketch cepat gitu, kayak ngeliatin orang sekitar, oh ini ada orang lagi lari, gambar gitu. Gambarnya nggak harus jadi benar-benar bagus, tapi kayak sering banget live drawing dan ngamatin sekitar tuh ternyata ngebantu gitu. Itu satu. Terus mungkin anatomi yang lebih banyaknya lagi, tips and triknya kayaknya bakal aku bahas di yang nanti kelas yang praktek sih, yang mungkin yang master class, karena emang salah satu tips dari anatomi itu tentang memahami tentang volume, terus adanya aksi reaksi gitu, kayak ketika pingin bikin tangan lebih bergerak tuh gimana gitu-gitu sih, tentang volume, tentang proporsi manusia juga kayaknya itu. Tapi emang salah satunya adalah ngelihat dulu dunia nyata sih gitu. Oke Kak, thank you untuk jawabannya. Kita punya 2 pertanyaan lagi, nggak tahu ntar akan nambah atau enggak, cuma untuk saat ini 2 ya Kak ya. Pertanyaan pertama dari Kak Krisan, Kak berapa lama durasi kalau Kakak biasanya ngerjain satu ilustrasi? Mungkin based on level complexity-nya. Ini aku agak nggak ngerti. Mungkin. Ini mungkin kalau aku bahasnya sebenarnya berapa lamanya agak, kalau misalnya gambar yang kayak tadi ya, yang kayak aku kasih contohnya yang warna-warna itu 1-2 hari sih. 1 harinya tuh sebenarnya aku nggak pernah full day sih, kayak paling banyak juga 5 jam, 6 jam gitu 1 harinya. Biasanya kalau 2 hari, kalau gambarnya A3 lebih gede gitu kayak, atau kalau misalkan sebenarnya kalau normalnya kalau mau 1 hari di fullin tuh agak 8 jam ya, mungkin itu full yang banget beneran full dari awal sampai akhir terus niat banget gitu, terus gambarnya rame gitu kayak 8 jam. Tapi kalau misalkan kadang males banget ngapain full banget ngegambar, mau finish istirahat gitu. Itu ya udah kayak sehari cuma 4 jam gitu, terus kayak besoknya 4 jam lagi gitu. Kalau yang full ya, yang full. Kalau yang iseng-iseng doang ya udah 30 menit doang, tapi yang jelek-jelek doang gitu. Gitu. Oke, berarti 1-2 hari, tapi itu pun nggak seharian ya kayak. Kalau 2 hari nggak seharian, kalau sehari artinya seharian gitu. Oh, oke, siap. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Anon, Kak, kalau untuk menerjemahkan suatu naskah atau brief menjadi sebuah ilustrasi yang menarik itu, ada tips khusus yang biasa Kakak pakai nggak ya? Yang bikin ilustrasi kita lebih dari mendeskripsikan suatu tulisan saja, seperti itu. Oh, ya, menarik. Ini mungkin aku nggak tahu sih ini tips apakah tips khusus atau menarik apa gimana. Tapi kalau mungkin orang lain yang juga pekerjaan yang mirip sama aku bisa jadi pendapatnya beda ya gitu, kayak namanya juga kita mah beragam gitu ya. Nah, tapi kalau dari aku seringnya adalah sering banget nambahin kayak cameo yang sebenarnya nggak ada di dalam naskah atau briefnya sama sekali. Atau bahkan sering banget kayak
pernah melakukan sebuah tindakan kayak naskahnya apa tiba-tiba aku ganti gitu yang kayak gitu, tapi ternyata itu malah cukup sama tim aku, oh itu nggak apa-apa dilakukan itu, tapi intinya gitu sih, nambahin kayak cameo. Terus kayak tadi kayak kalau pernah ada bahasan kayak misalkan ada naskah yang sebenarnya nggak ada karakter ayamnya atau apanya, itu sebenarnya ditambah-tambahin aja gitu ya, soalnya pinginnya yang tadi biar kayak nggak mendeskripsikan cerita utamanya, kayak ini bisa jadi ada ceritanya yang lain, terus ada kucing tiba-tiba lewat, terus kayak setiap orang kerasa aku sengaja kasih cerita dan nyawa meskipun nggak penting gitu, kayak tadi ada si cameo-nya, ada cameo di belakangnya itu kan ada orang berbelangkon, itu tuh suka sebenarnya ini sebenarnya karakter juga, tapi sebenarnya padahal nggak dibutuhkan dan nggak ada yang nanya juga sih. Tapi kalau aku sering melakukan itu, mungkin nggak ada ruginya, tapi belum tentu ada untungnya. Tapi itu yang bikin menggambar jadi seru bagi aku sih mungkin ya. Gitu udah sih. Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya gitu ya Kak, dan waktunya pun sudah habis, jadi aku mau ingetin lagi buat teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam bareng Kak Alis, boleh banget ntar ikut masterclass-nya. Mungkin sebelum kita akhiri gitu Kak, kelas hari ini, ada nggak sih Kak pesan untuk teman-teman sedikit aja dalam memulai bikin ilustrasi gitu, atau pesan untuk teman-teman deh Kak intinya? Kalau salah pesannya tadi kayaknya udah cukup tersampaikan sih, tapi yang paling penting adalah kalau ingin jangan lupa untuk hidup sih, karena emang dalam artian hidup tuh hidup di dunia nyata, jangan lupa sama intinya kalau emang kita pingin bikin karya yang rasanya hidup, yang bisa bikin kita ngerasa hidup ataupun bisa menghidupi kita juga, jangan lupa untuk hidup gitu. Intinya itu sih. Kebayang nggak ya? Gitulah pokoknya intinya, jangan sampai kayak gambar dan semua, karena segala ambisi yang kita sering lihat di sosial media itu kayak, oh dia lebih bagus, dia lebih jago gitu. Jangan sampai itu bikin kita lupa bahwa kita juga manusia biasa dan kita berhak untuk hidup aja gitu sih. Gitu. Oke, Kak. Jadi intinya jangan lupa untuk hidup ya, teman-teman. Ya, jangan lupa untuk hidup. Oke. Karena kalau kita ingin bikin satu karya, kita harus menghidupi karya itu juga gitu ya, agar terlihat hidup seperti itu. Itulah kira-kira. Thank you untuk waktunya Kak Ali. Sampai ketemu lagi di masterclass nanti. Untuk teman-teman juga makasih banget udah ngeluangin waktunya hari ini. Untuk rekaman kelasnya ntar akan dikirim oleh tim Amazing. Mungkin dari aku segitu aja, dari Kak Alis juga sudah. Untuk kelasnya aku tutup ya Kak. Thank you sekali lagi untuk waktunya. Selamat malam teman-teman semua. Malam semuanya. Bye-bye.